Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi tentang keberagaman dalam kebinekaan di Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat kata keberagaman. Keberagaman itu sendiri adalah lebih dari satu, beragam. Artinya Indonesia yang luasnya hampir 5 juta kilometer persegi dengan bentangnya 5 juta juga dari Sabang sampai Merauke, kita mempunyai perairan yang sangat luas, hampir 3 juta 100 sekian kilometer persegi, daratan 1 juta 900 sekian kilometer persegi, suku ada 1.200-an, bahasa ada sekitar 400 bahasa daerah. Lagu daerah bahasanya ada 700-an ya, lagu daerahnya ada 400. Untuk agama yang diakui ada 6. Belum lagi agama-agama yang lain yang ada di Indonesia ada ya, yang tidak diakui. Contoh agama Bahai. Agama Bahai itu kembali kepada Nabi Ibrahim, jadi menyatukan antara Islam, Kristen dan Yahudi. Itu ada di Indonesia. Agama Sikh itu yang pakai turban dari India, itu bukan Hindu ya. Agama Sikh ada di Indonesia. Orang Jepang yang mengikuti agama Shinto juga ada di Indonesia. Orang Yahudi juga ada di Indonesia, cuman tidak diakui. Agama Zoroaster, agama-agama yang lain termasuk Ahmadi, saya kategorikan agama karena dia punya nabi baru yang ada dari Pakistan, Mirza Ghulam Ahmad. Aliran kepercayaan hampir 300 yang diakui di Indonesia oleh Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada Sabto Darmo, ada Manunggaling Gusti, ada Hayuningrat, macam-macam. Ini menyebabkan Indonesia ini rentan terjadi konflik atau perbedaan pendapat, perbedaan suku, budaya, agama, ras semua yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Mulai dari Mongoloid, kita termasuk Mongoloid, ras Cina, meskipun Cina gosong ya. Ada ras Melanosoid atau Negroid, hitam, keriting rambutnya. Ada Kaukasus Eropa yang mancung, yang ada di Aceh sebagian dan keturunan Arab, ini Kaukasoid. Itu ada di Indonesia semua. Dan ini adalah keragaman yang sangat luar biasa dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin satu suku, satu ras, satu bahasa, satu agama dan lain-lain. Maka dari itu kita harus mengikat keberagaman ini dalam satu bingkai kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan slogan atau dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Tanhana tidak ada, Dharma kepercayaan atau aliran atau agama, Mangrua yang mempunyai tujuan yang berbeda. Jadi ini tertulis dalam kitab kuno Tasoma, di situ tersebutkan bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Ini selaras dengan apa yang pernah diucapkan oleh Gajah Mada, Patih Gajah Mada, Patih Majapahit. Dia mengatakan tan amukti palapa. Saya tidak akan mencicipi, merasakan lezatnya kehidupan dunia sebelum menunggalkan atau nunggalake Nuswantoro atau menyatukan bangsa Nusantara ini. Ini adalah sumpah palapa yang disemboyankan oleh Majapahit, yaitu panglimanya Gajah Mada. Kembali kepada Dharma Mangrua, tidak ada agama yang tujuannya beda. Agama itu tujuannya satu, bagus. Hubungan kepada Tuhan bagus, hubungan kepada manusia bagus, hablum minallah, hablum minan nas.
Jadi kalau dalam bahasa agamanya ya, dalam tanda kutip Islam ya, hubungan kepada Tuhan bagus, secara sosial kepada masyarakat juga baik. Ini yang kita inginkan dalam sebuah agama, apapun agamanya. Ya, tidak ada agama itu ingin chaos, ingin tidak damai, ingin selalu gontok-gontokan, tidak ada. Kalau ada berarti dia salah dalam beragama. Agama itu damai. Agama itu memberikan ketentraman, ketertiban, mengarahkan. Dari kata Sanskerta saja A itu tidak, gama itu kacau, tidak kacau. Kalau dia beragama kok kacau berarti dia tidak beragama, salah dalam beragama. Maka dari itu kita harus menyadari bahwasanya konsep ketuhanan memang beda. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu dalam pekerjaannya itu ada 3, Trimurti ya, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pemelihara, pemusnah. Ada yang mengatakan Tuhan itu ada dalam wujudnya 3, ketika ia menjadi manusia menjadi Yesus, ketika ia menjadi Tuhan ia menjadi Bapa, ketika dalam perantara ia menjadi Roh Kudus. Ada yang seperti itu. Ada yang konsepnya 1, memang mutlak 1, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ada yang konsepnya itu seperti Shinto, menyerupakan dalam suatu benda yaitu matahari, makanya menyembah matahari. Karena teori Big Bang memang ada di dalam Al-Quran, itu teori Big Bang, ledakan besar. Semua alam semesta ini merupakan serpihan dari matahari. Serpihan yang menjauh akhirnya membeku karena dia bukan inti panas matahari, sehingga ia membeku menjadi bumi. Makanya bumi di dalamnya ada magma, itu serpihan matahari. Kita itu hidup di serpihan matahari. Itu kalau kita mempelajari tentang teori Big Bang. Mirisnya ada orang-orang yang beragama yang hanya mempelajari sekilas tentang agama, sehingga dia tidak bisa toleransi, tidak bisa memandang secara utuh sebuah keberagaman itu. Lalu di dalam Al-Quran sendiri dan di dalam Taurat, Perjanjian Lama, dan di dalam Bible, Injil, Perjanjian Baru, itu juga banyak diibaratkan perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Seperti dalam Al-Quran itu kan ada ya, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengerti, untuk saling mengenal. Artinya mengenal itu apa? Menghormati satu dengan yang lain. Lita'arufu, untuk saling mengenal. Yang paling mulia mana? Yang paling takwa, atau yang paling bisa menjaga toleransi itu sendiri. Bisa menjaga hubungannya itu kepada Tuhan, bisa menjaga hubungannya kepada manusia. Nanti Tuhan yang akan memberikan penghakiman, Allah yang akan yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi akan memberitahu apa yang kalian kerjakan di muka bumi ini, ya Tuhan. Kalian kemarin lihat ya di TikTok itu ada orang nendangi sesajen ini. Ini yang menyebabkan Allah murka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hubungannya gunung meletus sama Allah murka itu? Memang itu salah satu tanda, memang dalam satu agama itu tanda pemurkaan Tuhan. Tapi kalau kita lihat hukum alam, Indonesia ini ada pada ring of fire, cincin api, ya, tempat keluarnya magma mengeluarkan materialnya. Jadi kita termasuk rentetan dari Sumatera sampai Bali, sampai Sulawesi ke utara, Filipina, sampai Jepang. Itu gunung berapi semua, itu memang tempat keluarnya magma. Sampai ke timur, daerah Hawaii itu tambah magmanya itu masuk ke laut, bahkan di dalam laut keluar magma. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran, ada api di dalam air, yaitu sampai Amerika Selatan. Dan itu semua rawan bencana, meskipun tidak tiap tahun lah. Semeru itu udah berapa ratus tahun belum meletus.
Akhirnya ngendap lagi karena tertutup, dia bingung mau batuk gak iso, akhirnya batuk. Kan begitu. Krakatau terakhir 1800 meletus. Kemarin meletus hanya sedikit. Yang menyebabkan Sumatera sama Jawa terpisah ya Krakatau meletus itu. Tapi kan bukan tiap 1 tahun, kan enggak. Mungkin 200 tahun. Majapahit hilang kenapa? Ya karena letusan gunung berapi akhirnya numpuk yang namanya materialnya, sehingga hilang peradaban Majapahit sampai sekarang. Baru ditemukan kemarin ada situs-situs baru, ternyata terkubur sampai 5 meter. Makanya kita harus hati-hati ya. Kita harus bisa toleransi. Orang yang tidak bisa toleransi itu berarti dia menganggap dirinya benar sendiri. Kalau ia menganggap dirinya benar sendiri, berarti dia seperti katak dalam tempurung ya. Padahal sesajen itu adalah perintah Allah juga ya, perintah Tuhan juga. Ketika Nabi Adam mempunyai 2 anak, Habil dan Qabil, 4 sih, ada pasangannya, Qabil itu dan Iklima, Habil dan Labuda. Iklima cantik, Labuda kurang cantik. Akhirnya disuruh kawin silang oleh Allah, oleh Tuhan. Qabil tidak terima, akhirnya keduanya disuruh qarraba kurbanan. Qarraba kurbanan itu menyajikan kurban atau menyajikan sesajen. Ya, sesajen akhirnya diterima yang Habil karena sesajennya dia itu bagus. Dia peternak, dicarikan ternak yang paling gemuk, paling sehat, sedangkan Qabil dia adalah petani buah-buahan yang agak busuk, yang enggak enak, yang sayur-sayuran. Ini tidak diterima. Jadi sesajen itu awalnya perintah Allah kepada Nabi Adam kepada kedua anaknya. Akhirnya Qabil tidak terima, Habil dibantum batu, terus mati dari atas tebing. Bingung Qabil, ini mau saya apa, kan adik saya ini. Akhirnya dari situ Allah menurunkan gagak, burung gagak 2, tarung di situ ya. Salah satunya mati, gagak yang sedang menggali tanah diseret, dimasukkan tanah itu terus dikubur. Qabil meniru, itulah pembunuhan dan pemakaman pertama di muka bumi ini, manusia. Hanya Qabil diusir. Dan dari turunan Qabil inilah termasuk yang di Indonesia, termasuk yang ada di Sungai Amazon, daerah-daerah terpencil ya, mereka masih mengamalkan sesajen itu tadi. Bentuk penghormatan kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan ya. Mereka belum menerima agama. Sedangkan dari Nabi Adam menurunkan anak lagi, Nabi Sis, itu dari keturunannya itu nanti keluar keturunan yang ada di daerah Arab, di daerah Mesir, di daerah Palestina. Di situ muncul keturunan Nabi Sis, Nabi Nuh, ya, nabi-nabi yang lain. Ibrahim punya anak 2, Yusmail dan Yakob. Yakob punya anak Yehuda dan lain sebagainya. Punya anak Sulaiman, Solomon, Daud, David kalau dalam bahasanya Kristennya. Ada Zakaria, ada Yahya, John, ada Isa, Yesus ya. Isa itu dari Yakob. Yang dari Ismail enggak, keturunan Nabi enggak ada, sampai terakhir Nabi Muhammad itu dari keturunan Ismail di Arab. Jadi akhirnya berkembangnya ya agama di sana, agama. Ada yang membawa agama Ibrahim ini ke India, jadilah agama Hindu. Hampir sama itu. Ibrahim, Tuhan mereka Brahma, hampir sama, Brahma. Itu ya, perkembangan agama. Indonesia pun dulu belum ada agama, agamanya itu Kapitayan ya, agamanya Qabil tadi. Qabil ya, sesajen. Dia mengakui sesuatu yang besar itu adalah hakikat daripada yang maha kuasa. Dengan
menyajikan sesuatu ya, sesajen dengan menyembah gua itu dulu di Jawa sebelum datang Hindu. Hindu datang beralkulturasi sehingga orang Hindu mengadopsi sesajen-sesajen itu. Kalau di India kamu lihat di sana tidak ada sesajen, adanya ya di mana? Patung-patungnya itu kan, patungnya dewa itu ada di tempat ibadah bawah sesajen, di gunung ada sesajen, tidak ada. Itu Jawa asli itu. Bawaan putra Nabi Adam yaitu si Qabil tadi. Islam datang, Buddha datang dulu. Yang mengakui Siddhartha Gautama adalah titisan Tuhan. Buddha yang gini itu, Siddhartha Gautama itu titisan Tuhan. Ada yang datang Islam, setelah itu para orang Eropa yang mencari rempah-rempah, Portugis, Belanda datang membawa slogan 3G, 3G, belum 4G ya. 3G, Gospel, Gold, Glory. Kehormatan ini menjajah, Gospel itu menyebarkan agama Kristen Katolik, dan Gold mencari rempah-rempah, emas hitam itu berupa minyak, berupa rempah-rempah dan lain sebagainya. Jadi disitulah penyebaran agama. Kalau kita tahu, kita tidak akan menyalahkan yang lain ya. Kita akan toleransi lah kepada orang lain. Sehingga ini sangat penting untuk kita dalam keberagaman, kebinekaan kita bersama-sama untuk saling menghormati, saling toleransi. Agama semua apa sama, artinya tujuannya sama, cuman konsep ketuhannya berbeda, cara sesembahannya berbeda.